Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing wiking Bu kiring jawab niku wae. Nggih. Cek mboten ngantuk Bu, mau hormat memperingati Maulid Rasul. Sekali lagi Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langgi wonten cek seger Bu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Amma ba'd. Al-mukarramin, para alim ulama yang mulia, para sesepuh, Bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat, wabil khusus adik-adik Karang Taruna Dadi Joyo Gondang Legi Kulon. Pertama-tama kami panjatkan syukur alhamdulillah, pada malam ini kita telah dapat berkumpul untuk sama-sama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kita curahkan keharibaan, contoh tauladan serta pembimbing utama, penyuluh keimanan yang tak ada taranya, pemimpin umat yang selalu sabar dan tabah, penerang kegelapan yang digeluti kabut kemaksiatan, sanjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kami klarifikasi dulu. Kemarin saya dapat undangan yang akan mengisi Mau'idatul Hasanah Haji Said Abdul Aziz, ditulis Brunei Darussalam. Maaf barangkali saudara panitia salah ketik. Ya Pak, sebenarnya saya ini orang Gondang Legi asli Pak. Rumah saya di depan beliau Haji Sanusi, dan beliau ini masih paman saya karena sepupu dengan umi saya. Hadirin hadirat sekalian, apabila kita buka lembaran sejarah, tidak seorang pun di dunia ini yang tidak mengakui akan keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan dakwah Islam, baik itu di kalangan Islam sendiri atau di kalangan non-muslim pada umumnya. Seorang ahli sejarah bernama Stoddard misalnya, dengan ungkapan yang jitu beliau pernah menulis, makin lama penyelidikan kami terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, makin pula kagum dibuatnya. Agama-agama besar lain di dunia ini, kata Stoddard, ia berkembang sangat lambat. Itu pun baru dapat berhasil karena ditopang oleh para penguasa yang menganut agama itu.
Agama Kristen mempunyai Raja Konstantin. Agama Buddha punya Raja Asoka. Agama Persia punya Raja Sirs. Mereka adalah raja-raja besar dan berkuasa. Ia mengembangkan agama yang dianutnya dengan segala dana dan kekuasaan. Maaf, tidak demikian dengan agama Islam yang kita peluk ini, Pak. Islam dikembangkan oleh salah seorang yang memang dari sejak kecil adalah yatim piatu, bukan anak raja, bukan pula anak orang kaya. Namun dalam waktu yang sangat relatif singkat, tidak lebih dari 1 abad setelah masa perkembangannya, Islam berhasil menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki Bizantium dan Persia, yang akhir kemudian dapat mewarnai hampir 2/3 belahan bumi ini menjadi mercusuar di lapangan ilmu dan peradaban. Hadirin, yang menarik untuk kita ambil masalah, apa rahasia kesuksesan Rasulullah dalam menjalankan dakwah? Malam ini mari kita telusuri satu persatu, Pak. Pertama, Rasulullah berhasil di dalam dakwahnya oleh karena Rasulullah sabar menghadapi segala penderitaan dan kesulitan hidup. Coba saja kita bayangkan, Pak. Rasulullah sejak dilahirkan tidak pernah mengenal ayah. Karena baru 2 bulan dalam kandungan ibu, ayah sudah meninggal. Setelah Rasulullah berusia 6 tahun, ibunda tercinta wafat. Nabi Muhammad menjadi yatim piatu dikala sedang memerlukan kasih sayang kedua orang tua, Pak. Rasulullah sabar. Setelah Rasulullah berusia 8 tahun, sebelum itu diasuh oleh seorang kakek bernama Abdul Muthalib, lalu diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini memang senang, suka kepada Nabi Muhammad, Pak, tapi orangnya miskin, banyak anaknya lagi. Oleh karena itu Rasulullah ketika umur 8 tahun sempat beliau menjadi pengembala kambing milik orang-orang Quraisy di Mekah. Umur 8 tahun, Pak, pengembala kambing. Kalau anak kita sekarang umur 8 tahun sudah pandai main TikTok. Betul, Bu, ya? Main game, tengok YouTube. Setelah Rasulullah umur 40 tahun, baru Rasulullah menerima wahyu, diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itulah mulai berdakwah dengan secara sembunyi-sembunyi. Bayangkan, Pak, selama 3 tahun Rasulullah berdakwah, selama 3 tahun Rasulullah bergerilya, hanya mendapat tidak lebih daripada 11 orang. Bayangkan kalau zaman sekarang ada seorang ustadz buka madrasah, 3 tahun berdakwah dapat murid hanya 11. Insya Allah gulung tikar. Karena apa? Kurang sabar. La tunalul aizzatu illa bimururil baliyah. Tidak akan tercapai suatu kesuksesan tanpa melalui kesulitan lebih dulu. Saudara,
Apakah positifnya dari kisah ini? Logikanya begini, kalau orang itu sudah biasa susah lalu ketemu dengan barang susah, insya Allah wis ora kaget meneh Pak. Opo wis biasa susah. Sama dengan saudara di rumah setiap hari biasa makan sayur asem, kan kegemaran pembuatan lagi Pak ya, sampai tempe penyet Pak ya. Lalu bertamu ke rumah teman, sampai di rumah teman juga dikasih sayur asem, tentu di hatinya berkata, iki wis panganan aku bendino. Betul Pak ya? Kalau dikasih sate, dikasih gulai, tentu makannya menambah. Begitu Pak ya? Rasulullah karena sudah terbiasa menderita, menghadapi berbagai macam kesulitan hidup, maka berhasillah dakwahnya. Setelah 10 tahun Rasulullah berjuang berdakwah di kota Mekah, di situ mengalami bermacam-macam rintangan Pak, cemohan, hinaan, dicaci maki. Pada satu saat Rasulullah sempat hijrah dalam berdakwah ke negeri yang bernama Taif. Dari Mekah menuju Taif jarak jauhnya sekitar 80 km Pak. Saya pernah sampai ke negeri Taif itu dari Mekah, tapi pakai mobil. Dalam perjalanan sekitar 1,5 jam dari Mekah. Rasulullah berjalan kaki Pak, sepanjang 80 km yang didampingi oleh salah seorang sahabat bernama Zaid bin Harisah. Dengan penuh sejuta harapan di hati beliau, barangkali nanti penduduk Taif dapat menerima dakwahnya. Sesampainya di kota Taif, apa yang terjadi? Dakwah Rasulullah ditolak Pak. Bahkan saat itu oleh penduduk Taif dilempari dengan batu, ditikam dengan tulang-tulang unta. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan saat itu Rasulullah pernah dipukul sampai jatuh Pak. Rasulullah bangun lagi, dipukul lagi sampai pingsan, sehingga sebagian badan Rasulullah berdarah. Keningnya Rasulullah berdarah Pak. Pada saat itulah akhirnya Nabi sedang duduk-duduk di bawah pohon kurma. Beliau sedih. Kejap-kejap mata beliau menyembur basah, mencucurkan bola-bola air mata, menggelinang di kedua pipinya tidak terasa. Rasulullah sedih. Saat menghadapi kesedihan semacam itu, lalu malaikat Jibril datang. Apa kata malaikat Jibril? Hai Muhammad, sekarang kau pilih Muhammad, mana gunung yang paling tinggi di Taif ini? Kau beritahu dengan saya. Kata malaikat Jibril. Rasulullah menjawab, untuk apa Jibril? Akan aku angkat gunung itu, akan aku timpakan kepada penduduk Taif biar mampus rata dengan tanah. Coba kalau ketua RT 24 ya, Pak Imron, ada ndak Pak Imron? Pak Jenal, ada Pak Jenal RT 27. Waktu sedih macam itu, ada penawaran jasa malaikat Jibril untuk angkat gunung yang paling tinggi, akan dibantu. Tentu kalau Pak Jenal, barangkali menurut pandangan saya, yang akan dipilih pertama Gunung Bromo, yang kedua Gunung Kawi, yang ketiga Gunung Semeru. Tuh. Rasulullah ketika mendapat tawaran macam itu, apa jawabnya? Jangan Jibril, jangan. Saya masih mengharap barangkali anak mereka nanti dapat masuk Islam. Jangan lakukan itu Jibril. Sambil Rasulullah angkat kedua tangannya dan berdoa,
Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kaum kami ya Allah, sebenarnya mereka karena tidak tahu. Ini Pak rahasia kesuksesan Rasulullah yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sukses di dalam dakwahnya karena dukungan bantuan para sahabat yang membantu perjuangannya. Apa yang kami maksudkan? Sahabat Rasulullah ini yang kita kenalkan ada 4 Pak. Pertama, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kedua, Umar bin Khattab. Ketiga, Utsman bin Affan. Keempat, Ali bin Abi Thalib. Pertama, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini kalau dengan istilah bahasa sekarang Pak, Sayyidina Abu Bakar ini adalah kiai diplomat. Saya sebut kiai karena beliau memang orang alim, diplomat karena beliau ahli di bidang politik. Kecerdasan cara berpikirnya dibuat membantu perjuangan baginda Rasul. Yang kedua, Umar bin Khattab. Beliau ini imam tapi jenderal, jenderal tapi imam. Imam karena beliau selalu memimpin jamaah di masjid, jenderal karena beliau selalu menjadi pimpinan angkatan perang. Nah, keberaniannya dibuat membantu perjuangan baginda Rasul. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Ini adalah santri ekonom. Santri karena beliau selalu memimpin jamaah di masjid, ekonom karena beliau bergerak di bidang bisnis. Hasil keuntungan bisnisnya dibuat membantu perjuangan baginda Rasul. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ini adalah pemuda intelek. Orangnya masih muda, tapi jiwa raganya dibuat kesempatan membantu perjuangan baginda Rasul ketika di malam hijrah. Detik-detik Rasulullah mau hijrah Pak dari Mekah menuju Madinah. Ya, karena Abu Jahal sudah marah, beliau memberi satu pengumuman. Saudara-saudara, sekarang Muhammad sudah pindah dari Mekah menuju Madinah. Usaha pencarian tetap kita jalankan. Kata Abu Jahal, mulai malam ini saya umumkan, barang siapa yang dapat menangkap Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, akan saya beri hadiah sebanyak 100 unta. Coba jenengan pikirakan Pak, hadiah 100 unta menawi nek zaman sak mangkin 100 kerbau Pak. Kalau satu kerbau itu 20 juta, berapa jumlahnya? Satu penawaran yang cukup menggiurkan. Ada seorang serakah bernama Surokoh. Akhirnya beliau adalah bersedia untuk mencari Muhammad. Nah, pada saat Rasulullah mau hijrah malam itu Pak, sekitar jam 12 malam, Rasulullah panggil Sayyidina Ali. Ali, kesini kamu. Saat itu rumah Rasulullah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy Pak, mau dibunuh. Rasulullah tahu kalau akan dibunuh. Tahunya dari malaikat Jibril. Kata Rasul, Ali, kesini, tolong ya kamu ganti tempat tidur saya. Apa jawab Sayyidina Ali? Siap ya Rasul. Mengganti mati Pak. Nek ganti dados Pak Lurah lumayan. Tapi ini mengganti mati. Saat itulah terjadi sebuah keajaiban. Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'aghshaynahum fahum la yubsirun.
di depan, di belakang, di kanan kiri Allah buatkan dinding. Fa'alshaynahum fahum la yubsirun. Mereka kafir Quraisy ditutup matanya oleh Allah sehingga tidak melihat Nabi keluar dari rumah. Jadi Sayyidina Ali jiwa raganya, jiwa mudanya dibuat membantu perjuangan baginda Rasul. Hadirin, alangkah indahnya kalau segala perjuangan adalah didukung dengan persatuan dan perpaduan, kekompakan dan kerukunan. Oleh karena itu Imam Ghazali pernah berpesan, kun kal yadain wala takun kal udunain. Kun kal yadain, jadilah seperti kedua tangan, jangan jadi seperti kedua telinga. Coba kita lihat Pak, kedua tangan ini Pak. Bu, sing wingking Bu, jenengan tinggali Bu kedua tangan ini. Barangkali ibu melihat orang sedang berjalan santai, dengan tidak dia sadari kedua tangan itu bergerak dengan sendirinya Pak. Ketika tangan kanan ke depan, kiri mengalah ke belakang. Betul. Sebaliknya, jika tangan kiri ke depan, tangan kanan itu mengalah ke belakang, bergerak dengan sendirinya. Coba kalau kedua-duanya tidak mau mengalah, ketika tangan kanan ke depan, kiri tidak mau mengalah, saya mau ke depan juga. Ini kadang-kadang umat Islam terjadi begitu Pak, seperti robot, tidak mau mengalah, statis, beku, kehilangan dinamika perjuangan. Itu kedua tangan. Kemudian tangan kanan dan tangan kiri ini Bu nggih, rukun damai, tolong menolong. Coba kita lihat, ketika tangan kiri gatal, tangan kanan tidak perlu diundang, datang garuk-garuk tangan kiri, nggih Pak. Laras nggih. Sebaliknya, jika tangan kanan gatal, kiri tidak perlu dijemput, datang garuk-garuk tangan kanan. Betul? Dua-dua gatal pun, dua-dua boleh garuk-garukan. Kompak, rukun dan bersatu. Nah, ini antara tangan kanan dan kiri tugasnya tidak sama. Kalau tangan kanan pada umumnya kerjanya yang bagus-bagus, makan pakai tangan. Loh, kok betul jawab sih? Makan pakai tangan, mempersilahkan tamu masuk rumah pakai tangan. Ojo nganggo tangan kiwa Bu, boten sopan. Terima duit pakai tangan, ini boten jawab. Terima duit pakai tangan, hitung duit pakai tangan. Biarpun kerjanya tangan kanan ini yang bagus-bagus, tangan kiri tidak pernah protes Pak. Kenapa tidak protes? Dia tahu posisi, tahu tugas. Apa kata tangan kiri? Tugas saya ketika masuk WC memang bagian pembersihan di belakang. Betul Bu? Pembagian tugas terarah. Tapi walaupun tangan kanan kita ini adalah kerjanya yang bagus-bagus, dia tidak sombong Pak. Dia penuh timbang rasa, dia tepos liro. Apa kata tangan kanan? Wahai tangan kiri, jangan cemas sayang, jangan sedih kau kawan. Biarpun yang hitung duit itu aku, biar yang terima duit itu aku, satu masa nanti kalau ada duit boleh aku belikan jam kau boleh pakai. Allahu Akbar. Rukun,
kompak dan bersatu filsafat kedua tangan ini, Pak. Adapun cara kerjanya dalam satu perjuangan, cara kerjanya seperti 5 jari-jari. Pertama, ibu jari. Kedua, telunjuk. Ketiga, jari tengah. Keempat, jari manis. Kelima, kelingking. Kalau kelima-limanya kompak dan bersatu, apa saja boleh dipegang, Pak. Apa saja senang dipegang. Coba kalau kelima-limanya ini tidak mau kompak, tidak mau rukun. Yang 2 mau, yang 3 tidak. Macam mana kita mau memegang? Pertama, ibu jari. Ini adalah pemerintah. Bapak Bupati, Bapak Gubernur, pemerintah. Kenapa pemerintah ibu jari? Karena apa saja kalau sudah diginikan oleh pemerintah, lumayan, Pak. Kalau diginikan, kiamat. Betul? Kedua, telunjuk. Ini orang-orang kaya. Kenapa telunjuk? Kerjanya wong sioke, itu kan tukang nunjuk, Bu. Bikin panti asuhan sebelah sana ya, masjidnya sebelah sana. Kalau orang kaya nunjuk, lancar lah. Betul? Ojo sing miskin sing nunjuk, sing miskin nunjuk, ya apa? Kiamat. Sing miskin nunjuk, kiamat. Nah, yang ketiga adalah jari tengah. Ini adalah ulama, tokoh agama, ustaz. Posisinya berada di tengah-tengah, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, "Simfani minan nas idza saluha saluhan nasu kullu wa idza fasada fasadan nasu kullu." 2 golongan di antara manusia, apabila kedua-duanya baik, maka baiklah manusia secara keseluruhan. Apabila kedua-duanya rusak, hancur binasalah manusia secara keseluruhan. Siapakah yang dimaksudkan 2 golongan itu? Al-ulama wal umara, yaitu golongan ulama dan pemerintah. Yang ketiga, keempat, jari manis. Ini adalah pemuda. Karena semua harapan berada di tangan pemuda, masa-masa manis. Harapan calon gubernur adalah pemuda. Harapan generasi yang akan datang adalah pemuda. Harapan calon presiden adalah pemuda. Harapan cewek ayu, pemuda. Oleh karena itu Syekh Mustafa Al-Hulayani memberi pesan, inna fi yadikum amrul ummah wa fi iqdamikum hayataha faqdamu iqdamal asadil basir. Inna fi yadikum amrul ummah, di tanganmu lah wahai generasi muda tentang segala urusan umat. Adik-adikku karang taruna ya, di tanganmu lah tentang segala urusan umat. Wa fi iqdamikum hayataha, dan dalam kemajuan Anda tentang kehidupan bangsa. Oleh karena itu, faqdamu iqdamal asadil basir, maka berjuanglah laksana serangan singa yang ganas. Yang kelima, kelingking. Ini wanita, Bu. Bu, kelingking. Barangnya kecil, tapi kemana-mana masuk. Ke lubang telinga masuk, ke lubang hidung masuk. Wanita. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nisa'u imadul bilad." Wanita adalah tiang negara. Jadi sekarang saya ini berhadapan dengan tiang, Bu. Biar tiangnya agak rapuh, sudah usia 70, 80, tapi tetap tiang. Idza saluhat saluhal bilad. Apabila baik wanita, baik pula negara. Wa idza fasadal bilad.
Apabila rusak wanita, hancur negara wanita. Kalau kelima namanya bersatu, pemerintah, ulama, orang-orang kaya, pemuda, wanita, maka akan tercipta Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang thayyibah, negara yang makmur dan mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasia kesuksesan yang nomor 2. Yang nomor 3, Rasulullah berhasil dakwahnya karena dakwahnya menggunakan akhlak. Kenapa menggunakan akhlak? Karena teknis penyajian ikut memberi warna barang yang disajikan. Satu contoh, saudara datang ke rumah saya, barangkali yang saya hidangkan hanya segelas air putih dengan sepotong pisang goreng. Kalau cara saya menghidangkan itu adalah murah senyum, ramah, bersopan santun, saya rasa minuman itu nyaman rasanya dinikmati, Pak. Tapi biarpun yang saya hidangkan barang yang mahal-mahal, yang bagus-bagus, di situ ada sate, ada gulai, ada ayam panggang, ada buah anggur. Kalau cara saya menghidangkan tidak sopan, cara saya menghidangkan monyong, semerap monyong bungi, semerap merengut, semerap dia monyong. Cara menghidangkan tidak sopan, rasanya tamu itu walaupun dahar, walaupun agak lapar ditahan-tahan juga. Kenapa? Teknis penyajian ikut memberi warna barang yang disajikan. Oleh karena itu Al-Quran mengajarkan wa qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Berbicara yang bagus dan pemberian ampun kepada seseorang itu lebih bagus daripada bersedekah tapi menyakiti hati si penerima. Dakwahnya menggunakan akhlak. Satu ketika Rasulullah sebagaimana biasa berjalan dari rumah menuju masjid, Bu, mau sembahyang. Saat itu berjalan melintas di rumah orang Yahudi. Orang Yahudi itu rumahnya tingkat. Saat Rasulullah lewat di belakang rumah itu, Rasulullah diludahi, Pak. Pas diludahi tepat di dagu Rasul. Bagaimana sikap Rasul? Rasul senyum. Ada enggak orang gondang lagi ulon ini tidak punya salah, lalu datang diludahi, senyum enggak, Pak? Hah? Dikepui ya, dikeroyok ya. Rasulullah senyum. Besoknya datang lagi, lewat lagi di rumah itu, diludahi lagi, pas tepat di kening Rasul, Pak. Senyum lagi, diludahi, senyum. Memang orangnya murah senyum, Pak, sehingga Rasulullah sendiri mengajarkan tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum kamu di depan saudaramu menjadi sedekah. Jadi lek katene sedekah di rumah ana duit nyenger ae sing akeh. Nyenger. Tapi lek nyenger aja dhewek. Lek nyenger di omah dhewean berbahaya. Setelah hari ketiga Rasulullah lewat lagi di situ, tak ada orang meludah lagi. Akhirnya Rasulullah cari, tumben karena wong itu di mana. Biasanya ada orang meludahi saya. Dicari kanan kiri oleh Rasul, akhirnya diketahui oleh seorang sahabat. Ya Rasul, siapa yang Anda cari? Rasul jawab begini, biasanya kalau saya lewat di sini ini saya diludahi. Sahabat menjawab, oh orangnya sakit ya Rasul. Sakit? Ya. Begitu dengar Rasulullah orang ini sakit, langsung cepat sembahyang terus balik ke rumah. Sampai di rumah
ketemu istrinya, ya Humairah. Jadi Rasulullah itu Pak kalau panggil istrinya ya Humairah. Humairah berasal dari kata ahmar, kemerah-merahan. Rupa-rupanya bibi Siti Aisyah itu kuning kemerah-merahan Pak. Ya Humairah, kata Rasul, ada makanan enggak di dapur yang? Ada Mas. Apa itu? Roti dan kurma. Tolong bungkus. Dibungkus oleh satu desa, ditanya mau bawa kemana Mas? Saya mau jenguk orang sakit. Dibawa oleh Rasul roti dan kurma ini ke rumah orang yang sakit yang senantiasa meludahi Pak. Diketok pintu, assalamualaikum. Orang yang sakit itu menjawab dari balik selimut Pak, siapa itu? Saya siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Ibni Abdillah, langganan sampean. Mendengar yang bahasa itu, lalu yang sakit ini berkata, "Shaddaqta ya Muhammad, Anda memang benar. Betapa mulia akhlakmu Muhammad. Dari kawan-kawan kami orang kafir Quraisy tahun pun saya sakit, tidak seorang pun menjenguk saya. Justru Anda Muhammad, orang yang setiap hari saya ludahi, setiap hari saya sakiti, malah lebih awal menjenguk saya. Mulai saat ini saya ikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Ini dakwahnya. Satu ketika lagi, ya, karena Abu Jahal sudah terlalu marah, memberi pengumuman ketika detik-detik pindah dari Mekah menuju Madinah. Kata Abu Jahal, siapa yang dapat menangkap Muhammad baik dalam keadaan hidup atau mati, akan saya beri hadiah sebanyak 100 unta. Ada seorang serakah bernama Surakoh. Lalu jumpa Abu Jahal, saya bos mau cari Muhammad. Akhirnya Surakoh ngambil kuda, ngambil pedang, naik kuda, terus dikejar Muhammad dari Mekah menuju Madinah. Sekitar jarak 200 meter Pak, sudah nampak Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar sedang berjalan kaki. Terus dipacu kudanya makin cepat, hampir saja akan sampai ke Nabi, sekitar kurang lebih 7 meter. Pedang sudah dibuka dari sarungnya, hampir saja Rasulullah mau dibunuh. Kaki kuda Surakoh jatuh terperosok, terpendam di gurun pasir. Surakoh jatuh terguling-guling, jubahnya berlumur debu padang pasir. Rasulullah tahu Pak saat itu akan dibunuh. Tahunya dari malaikat Jibril. Lihat orang yang mengejar Rasulullah jatuh, malah Rasulullah balik ke belakang dan mendekati kuda. Kaki kuda yang terperosok terpendam di gurun pasir diangkat oleh Rasulullah, ditolong. Surakoh yang jatuh terguling-guling, jubahnya berlumur debu, diangkat oleh Rasul sambil Rasulullah memegang punggungnya. Surakoh, lain kali kalau jalan hati-hati ya, dengan akhlak. Satu lagi pernah peristiwa terjadi. Ini terjadi pada bulan Ramadan. Ada seorang, mungkin ini adalah pengantin baru Pak. Waktu dalam keadaan berpuasa bulan Ramadan, dia bersama istrinya dalam kamar, bergurau, akhirnya terjadilah bersetubuh antara suami istri dalam keadaan berpuasa. Akhirnya merasa berdosa, datang jumpa ya Rasulullah. Ya Rasul, kata pemuda ini, hari ini saya berpuasa. Kata ya Rasul, baik tuh, tapi begini ya Rasul, saya dalam keadaan berpuasa bersetubuh dengan istri. Rasul jawab, kenapa begitu? Iya,
Kalau iman ya Rasul saya masih mampu. Yang tidak mampu iman, yang tidak mampu ya Rasul. Ada sekarang tunang guyu. Kalau iman masih mampu, masih kuat, tapi iman yang tidak mampu, kata pengantin baru tadi. Akhirnya apa? Kalau dalam bulan Ramadan ya adik-adik Karang Taruna jangan dekat dengan istri dulu. Karena apa? Kalau dekat dengan istri takut terjadi dalam keadaan berpuasa, maka di situ tebusannya mesti berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apa kata Nabi? Begini, kamu sekarang mesti berpuasa 2 bulan berturut-turut. Orang ini menjawab, ya Rasul jangankan 2 bulan, sebulan saja iman sudah tidak mampu ya Rasul. Ya udah kalau begitu kamu mesti membeli makanan sebanyak 60 fakir miskin sebagai kafarat tebusan kau telah melanggar larangan. Orang ini jawab, ya Rasul saya tidak ada duit untuk beli makanan untuk fakir miskin. Oh begitu ya. Akhirnya apa? Nabi panggil istrinya, sayang ada makanan tidak di dapur. Kata Siti Aisyah, ada mas. Apa itu? Kurma. Siti Aisyah bawa kurma sekeranjang mak ke depan Rasul dan depan pemuda ini. Apa kata Rasulullah? Begini, buah kurma ini kamu bawa di kampung kamu, bagi-bagikan kepada sekitar orang kampung sebagai tebusan kau telah melanggar larangan karena dalam bulan Ramadan kau bersetubuh dengan istrinya. Pemuda ini lagi jawab, Pak, ya Rasul orang yang paling miskin di daerah saya itu hanya saya. Kata Rasul, oh begitu ya. Begini saja, buah kurma ini kamu bawa, kamu makan dengan anak istrimu sebagai tebusan kau telah melanggar larangan. Masih melanggar larangan, masih dapat makan buah kurma lagi. Dakwahnya dengan akhlak. Makanya Rasulullah sendiri mengajarkan yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Basyiru wa la tunaffiru. Bahagiakan urusan orang, jangan ditakut-takuti. Dakwahnya dengan menggunakan akhlak. Hadirin sekalian, pergi berziarah ke Wali 5, jangan lupa naik bis yang patas. Saya berceramah bisa juga yang agak lama, tapi sayang waktu terbatas. Mohon maaf segala kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas pencerahan, atas ilmu yang disampaikan oleh Habib. Semoga tambahan ilmu senantiasa menambahkan mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita telah sampai pada penghujung acara, yakni doa Maulid. Sebelum itu kami sekali lagi mewakili teman-teman Karang Taruna menyampaikan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran warga RT 24 dan 27 beserta para undangan. Ada Mas Alwi beserta rombongan, Mas Dian terima kasih, dan juga khusus Mas Dian terima kasih atas bantuannya di malam itu sama Mas Andi, sama baliknya dirampok di balik Budes itu, dipaksa untuk membantu.